Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin memperkenalkan diri. Saya Dede Willianto Pratama, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Bogor. Di sini saya izin untuk membagikan video ya mengenai wawancara studi kasus tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di samping saya di sini sudah ada rekan sejawat saya, yaitu Bapak Kasnadi SPD. Beliau mengajar mata pelajaran IPA ya dan bahasa Sunda di SMP IT Al Madinah. Baik, Pak Kasnadi gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Bersedia ya saya wawancara Pak Kasnadi? Siap. Oke, baik. Baik, langsung saja ya Pak Kasnadi. Di sini saya meminta tanggapan dan langkah keputusan apa yang akan diambil oleh Pak Kasnadi ya di sini selaku pengajar. Di sini saya ada kasus ya, studi kasus ya. Saya bacakan ya Pak Kasnadi. Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid di kelas 8A. Abdul. Di depan pintu kelas 8, Bapak Anwar, ayah Abdul. Nah, jadi siswa tersebut namanya Abdul. Ya, dan bapaknya namanya Pak Anwar. Mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-muridnya yang lain. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Nah, pertanyaannya saya ke Pak Kasnadi, dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan Bapak ya, Pak Kasnadi, apabila Bapak ada di posisi Pak Budiman? Oke, silakan Pak Kasnadi. Wah, situasi yang lumayan sulit ya. Ya. Mudah-mudahan itu tidak pernah terjadi, Pak. Oke, alhamdulillah. Enggak, mudah-mudahan ya. Tapi kalau memang itu terjadi dan misalkan saya ada pada situasi Pak seperti Budiman. itu, ya tentu ini situasinya sudah sangat membahayakan ya, sudah pegang parang dan diacungkan. Iya. Berarti kita harus mengalah, Pak. Nah, pada saat seperti itu karena seseorang sedang dalam emosi, kita harus mengalah. Jangan sampai terjadi kemarahan yang makin besar dan mengakibatkan situasi yang lebih sulit ya. Saat itu Abdul bersembunyi. Nah, berarti saya akan berusaha menenangkan orang tuanya. Setelah itu saya juga akan membujuk Abdul untuk ikut dulu dengan orang tuanya untuk menenangkan situasi pada saat itu, Pak. Nah, mungkin nanti sambil ke depannya besok dan seterusnya, selain saya juga harus memberikan pengertian ke Abdul bahwa kita harus taat kepada orang tua, saya juga harus membangun komunikasi dengan ayahnya Abdul, memberikan pengertian, membuka wawasannya bahwasanya pendidikan itu penting begitu ya. Jadi Abdul tetap akan bisa membantu orang tuanya, manen ikan dan yang lain-lainnya. Dengan Abdul tetap mengikuti pembelajaran di sekolah. Insya Allah akan selalu ada win-win solution di antara Abdul dan orang tuanya. Begitu, Pak. Oke, siap. Berarti intinya tadi seperti keputusan yang diambil Pak Kasnadi ya, apabila ada di posisi Pak Budiman atau guru Abdul, memberikan kesempatan untuk Abdul ikut dengan ayahnya. Betul. Tetapi dengan solusi nanti untuk dibicarakan lebih dalam lagi, memanggil dengan bersama orang tuanya itu. Saya rasa tidak perlu manggil, bisa saja langsung sebagai gurunya mendatangi, berkunjung ke rumah Visit. Abdul seperti itu ya. Iya. Jadi mungkin dengan kita berkunjung ke orang tuanya bisa lebih merasa dihargai atau lebih lebih terbuka hatinya dibandingkan kita memanggil. Nanti kesannya itu lebih menghakimi gitu ya. Iya, memacu emosi lagi mungkin bapaknya ya. Iya, Oke, betul. Mungkin di sini masuk ke dilema etika juga ya. Di sisi lain ya kita
sebagai pengajar mungkin ingin memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita belajar, tapi ya di sisi lain kita lihat aspek moral mungkin ya, moral dari bapaknya yang mengacungkan parang sampai berteriak. Abdul pulang mungkin merasa ketakutan, mungkin ada apa gitu, mungkin bapak juga sebagai Pak Budiman merasa wah ada apa nih orang tua bawa parang gitu ya. Iya betul, Oke, pasti ada sekali. Tapi kita juga perlu menekankan mungkin ke Abdulnya bahwasanya membantu orang tua juga suatu proses pembelajaran Pak, Iya, dan betul. perlu diapresiasi oleh Iya. kita sebagai gurunya. Hmm. Nah dengan begitu mudah-mudahan Abdul tidak merasa terkucilkan. Jadi saya berbeda dengan anak-anak yang lain belajar dengan tenang, saya harus dengan tekanan gitu, tidak ya begitu. Oke, itu mungkin keputusan dari keputusan yang akan diambil langkah-langkah oleh Pak Kasnadi apabila dari posisi Pak Budiman. Betul. Nah, untuk menjaga komitmen ya Pak Kasnadi ya dalam menjaga komitmen agar keputusan tadi solusi tadi terjaga terus, itu bagaimana langkah-langkah komitmennya untuk menjaga komitmen tersebut? Komitmen berarti untuk Abdul tetap belajar dan bisa membantu orang tua ya. Ya, langkah yang pertama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pertama mengizinkan Abdul, keesokan hari dan seterusnya saya akan berusaha berkunjung ke rumahnya orang tua Abdul ya, supaya bisa memberikan pemahaman kepada orang tuanya. Mungkin tidak akan langsung diterima oleh orang tuanya ya, tapi pasti perlu 2, 3 atau beberapa kali kunjungan ya. Oke, betul. Jadi sampai nanti menemukan posisi di mana orang tuanya sedang tidak emosi atau sedang menemukan kebahagiaan, Ya, jadi betul. bisa menerima orang lain Ya. gitu. Oke, menerima masukan Betul. ya dengan kepala dingin ya. Oke, Betul, betul. ya. Oke, mungkin terima kasih ya Pak Kas nih atas bersedianya untuk diwawancara, dan gak apa-apa ya ini dipublikasikan nanti. Oh iya, silakan. Oke, Pak. terima kasih Pak Kasnadi atas waktunya, atas jawabannya. Semoga tidak terjadi juga ya di murid-murid Insya kita. Allah, mudah-mudahan tidak. Amin ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi saya sudah melakukan wawancara bersama Pak Kasnadi SPD mengenai kasus yang dialami oleh Pak Budiman yang merasa tidak enak ya didatangi oleh orang tua murid yang bernama Pak Anwar yang ingin menjemput anaknya yaitu Abdul dengan cara mengacungkan parang datang ke sekolah dengan tujuan menjemput Abdul untuk membantu memanen ikan ya di tambaknya. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Pak Kasnadi, Pak Kasnadi tentunya tidak setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Anwar selaku orang tua dari Abdul dengan menjemput Abdul ke sekolah dengan mengacungkan parang ya untuk menjemput paksa mungkin ya, sehingga Abdul merasa ketakutan dan membuat ketakutan murid teman-teman Abdul yang lain serta Pak Budimannya. Tetapi di sini Pak Budiman harus berusaha menenangkan situasi dengan mengizinkan Abdul untuk pulang bersama Pak Anwar orang tuanya untuk membantu panen ikan agar situasinya kondusif terlebih dahulu. Itu ya tadi yang dinyatakan atau pernyataan dari Pak Kasnadi. Nah, selanjutnya langkah yang akan ditempuh oleh Pak Kasnadi itu untuk mendatangi rumah Abdul untuk bertemu dengan orang tuanya dan mengobrol secara bersama-sama, berdiskusi secara baik-baik dengan kepala dingin, karena langkah yang ditempuh oleh Pak Anwar dengan menjemput anaknya itu
agar tidak diharapkan terulang lagi. Dan Pak Kasnadi menyadari betul bahwa anak itu emang harus membantu pekerjaan orang tuanya di rumah, tetapi tidak menyampingkan pendidikan anak. Tetap anak harus diberi waktu untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Nah, seperti itu. Nah, untuk prinsip pengambilan keputusan yang telah Pak Kasnadi tadi berikan pendapatnya atau keputusannya, yaitu berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking, ya. Nah, di sini Pak Kasnadi mempunyai rasa peduli terhadap apa yang telah dirasakan oleh Anwar, ya, peduli dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga Pak Kasnadi mengizinkan untuk Anwar pulang ikut dengan ayahnya membantu untuk memanen ikan, ya, agar emosi dari ayahnya dapat tereda, ya. Nah, selanjutnya paradigma, ya, itu tadi paradigma, ya. Paradigma berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Nah, untuk prinsip pengambilan keputusan yang telah diambil oleh Pak Kasnadi, yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan, ya, atau justice versus mercy, ya, dimana di sini ada salah lawan benar, ya. Salah lawan benar itu artinya adil karena rasa keadilannya itu mungkin teman-temannya Anwar itu belum pada pulang, sedangkan Anwar harus pulang karena dijemput oleh ayahnya. Nah, rasa keadilannya di sini mungkin, ya, dan melawan rasa kasihan. Kasihan di sini berarti rasa peduli tadi, ya, hubungannya dengan paradigma paradigma dilema, ya, rasa kasihan karena apabila tidak diizinkan Anwar untuk pulang, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan Pak Anwar, ayahnya Abdul, itu membawa senjata tajam ke sekolah untuk menjemput Abdul. Ya, seperti itu, ya. Oke, mungkin itu saja hasil wawancara dan hasil refleksi, ya, dari hasil wawancara saya bersama Pak Kasnadi. Oke, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.